Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Maria Rosalia Purbaningrum, kemudian ada Kusnul Mafiroh, Muhammad Haki Rahman, Muhammad Rian Adi Wicaksono, Vinta Rahmanisa Aldila, dan Hasna Salsabila. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai digital ethics and privacy. Pada pembahasan digital ethics and privacy, kita akan membaginya dalam 6 konten. Yang pertama, etika digital. Yang kedua, contoh pelanggarannya. Yang ketiga, privasi digital. Yang keempat, netiquette. Yang kelima, keamanan data. Dan yang terakhir, penerapan etika dan privasi digital. Menurut sumber dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2020 dan juga Hootsuite tahun 2020, di Indonesia memiliki 196,7 juta jumlah pelanggan di internet dan juga 160 juta jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia. Dengan demikian, dunia digital ataupun dunia media sosial tidak serta-merta menjadi tempat yang aman, namun bisa juga menjadi bumerang bagi penggunanya. Dengan begitu banyaknya pengguna internet aktif di Indonesia, jika tidak ada peraturan mengenai digital ethics and privacy, pasti akan menimbulkan banyak masalah dan kasus yang bermunculan. Maka dari itu, betapa pentingnya pendidikan digital di masa transformasi digital saat ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, apa sih itu etika digital? Sebelum kita mengetahui pengertian atau makna dari etika digital, alangkah lebih baik bila kita mengetahui arti dari etika itu sendiri, di mana etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan era digital itu merupakan istilah yang digunakan dalam kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Nah, di sini komputer yang mengendalikan semua bentuk informasi dan ide memainkan peran penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa etika digital di sini merupakan sekumpulan nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, atau nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang pemanfaatan TIK melalui media online dan digital. Untuk menerapkan etika digital, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam etika. Di antaranya adalah, yang pertama, tujuan teknologi informasi harus memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, prinsip high-tech, high-touch, yaitu jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high-touch, yaitu dalam manusianya. Dan prinsip yang terakhir adalah sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Maksudnya, seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Yang selanjutnya, ada ruang lingkup etika digital. Etika digital tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seputar penggunaan TIK. Beberapa ruang lingkup atau isu
yang terkait dengan etika meliputi keamanan komputer atau cyber security, kejahatan dunia maya atau cybercrime, privasi digital, netiquette, pelanggaran haki, dan tanggung jawab profesi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang contoh pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, dalam contoh pelanggaran etika dalam penggunaan TIK, ruang lingkup bahasanya yaitu ada dua. Yang pertama adalah ancaman yang di situ dapat membahayakan keamanan komputer. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas tentang ancaman yang dapat membahayakan keamanan komputer secara lebih spesifik. Yang pertama yaitu adalah virus ya, atau virus. Nah, virus sendiri adalah suatu program atau aplikasi atau software yang bersifat jahat atau merugikan, yang di situ dimuat atau ya tidak sengaja termuat di device si korban. Nah, untuk cara kerja dari si virus ini sebetulnya beragam karena virus ini jenis-jenisnya itu sangat banyak. Nah, adapun kalau secara sederhana ya, salah satu cara kerja virus ya biasanya adalah ya ketika ya kita mengunjungi suatu situs-situs yang di situ ya memang sudah terinfeksi virus ya. Ya biasanya situs-situs yang berbahaya ya di situ. Contoh yang selanjutnya itu adalah worm. Nah, worm ini sendiri yaitu adalah apa ya? Yes, virus ya. Ya karena yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya, virus itu salah satu contohnya adalah si worm ini. Nah, worm ini itu adalah virus. Nah artinya dia adalah program ya, aplikasi atau software yang di situ bisa menggandakan dirinya sendiri. Nah, artinya dia bisa mereplikasi dirinya secara mandiri. Nah, berbedanya dia dengan virus adalah cara kerjanya. Nah, kalau virus itu kan sebagian besar itu hampir masih membutuhkan campur tangan dari si yang punya device atau yang punya perangkatnya itu. Ya, entah itu dengan cara dia harus mengunjungi suatu situs, dia harus mengklik suatu link, atau dia harus mengunduh suatu aplikasi. Nah, kalau si worm ini dia tidak memerlukan hal itu. Dia ini menyerangnya biasanya secara jaringan ya. Jadi secara otomatis. Lalu yang selanjutnya adalah phishing. Phishing atau kalau pronunciasinya benar itu adalah phishing. Nah, kalau phishing sendiri di sini adalah suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data-data yang bersifat sensitif dari seseorang. Nah, biasanya phishing ini ya menggunakan apa ya? Kalau yang biasa kita alami itu biasanya dari link-link ya, link-link yang mungkin di situ dikirim melalui broadcast message ya, dari WA atau dari grup-grup ya. Maka ya kita supaya berhati-hati sebelum mengklik atau mengunjungi suatu link ya, karena beresiko phishing ini tadi. Lalu yang selanjutnya ada botnet. Nah, kalau botnet ini gampangannya ya, kita pasti di sini semuanya main sosial media ya, entah itu Instagram, Facebook, TikTok atau YouTube, itu kita semua pasti main ya, semua sosial media itu. Nah, botnet itu adalah yang sering kita kenal itu adalah ya gampangannya adalah misalnya ada akun-akun robot. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu contoh dari botnet. Salah satu dari botnet. Yang dia botnet ini dibikin atau dibuat oleh pemiliknya, yaitu biasa disebut sebagai bot master atau bot herder ya. Nah, apa namanya? Nah, kalau botnet yang mungkin secara canggihnya itu ya tidak bikin akun satu-satu terus dijadiin akun
akun bot atau akun yang tidak ada isinya ya. Tapi botnet di situ biasanya menggunakan suatu software ya, software robot ya. Agar apa? Agar bisa dijalankan secara ya otomatis, atau bisa dijalankan dengan perintah jarak jauh, atau bisa dijalankan oleh si itu tadi yang punya bot masternya. Kalau rootkit ini sendiri adalah suatu software yang di situ, atau malware ya, malware yang di situ bersifat merugikan ya, menyembunyikan aktivitas-aktivitas lain yang di situ mungkin bersifat ilegal atau bersifat merugikan device kita. Ya, jadi misalnya di device kita telah mungkin terjangkit virus spyware. Nah, di situ si rootkit ini dia itu ya dapat menyembunyikan aktivitas itu, sehingga ya virus spyware yang ada di device kita itu tidak terdeteksi dan ya bisa membahayakan kita dan juga perangkat kita. Jadi intinya rootkit ini bisa menyembunyikan aktivitas lain di dalam komputer kita. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah keylogger. Nah, kalau keylogger ini ya ini adalah salah satu ancaman komputer yang sebetulnya ya paling lama ya, karena ini memang sebetulnya paling sederhana ya, yaitu intinya memantau atau merekam aktivitas pengguna komputer melalui ya itu merekam pengetikan keyboardnya biasanya. Namun ya si keylogger ini ya tidak sebetulnya semuanya bersifat untuk merugikan ya. Kadang keylogger ini juga bisa digunakan untuk, biasanya kalau kantor-kantor di sini menggunakan software keylogger itu ya untuk memantau kinerja dari para karyawannya. Tapi kan karena di sini ancaman ya, keylogger itu mungkin ancamannya ya itu tadi. Ya, jadi dia merekam aktivitas penggunaan komputer kita. Lalu dia mengumpulkan data-data yang di situ bersifat pribadi, bersifat personal dari diri kita atau privasi di dalam komputer kita. Nah, bahayanya adalah ya ketika data-data ini digunakan ya dengan tidak semestinya ya, digunakan untuk entah itu dijual kepada pihak ketiga atau ya segala macamnya. Intinya ya tindakan-tindakan yang merugikan. Nah, ini adalah bahayanya dari si keylogger. Lalu yang kedua adalah kejahatan dunia maya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang contoh kejahatan dunia maya secara lebih spesifik. Yang pertama yaitu cyberbullying atau bullying atau perundungan di dunia maya. Nah, ini biasanya ya dilakukan dengan memberikan kalimat-kalimat umpatan atau hujatan-hujatan ya, atau yang di situ bersifat mengecilkan atau menyudutkan suatu pihak ya, yang di situ ya membuat si korban yang dibully ini ya terkena serangan mental, serangan batin ya. Beberapa kasus cyberbullying yang di situ ya terkadang ya sampai membuat si korbannya di sini merasa ya putus asa, bahkan sampai mohon maaf ya melakukan bunuh diri. Nah, ini adalah ya bahayanya dari si cyberbullying ini. Selanjutnya yaitu adalah cryptojacking. Cryptojacking ini adalah ya kalau ya sesuai tulisannya itu adalah penambangan cryptocurrency tanpa diketahui si pemilik asli ya. Ya tentu saja ini jelas merugikan yang punya, karena tanpa diketahui ya cryptocurrency-nya dia itu telah ditambang ya, telah diperdagangkan ya tanpa sepengetahuannya dia. Nah, biasanya ya ini dilakukan oleh hacker-hacker yang sudah mahir ya. Ya, biasanya ini menggunakan ya dia menyerangnya itu menggunakan script di JavaScript ya, melalui JavaScript. Yang selanjutnya adalah cyber extortion. Nah, cyber extortion di sini adalah pemerasan secara digital. Nah, biasanya ya si pelaku ya telah ini tadi mengumpulkan data-data informasi pribadi si korban, entah itu
ya dengan ya menggunakan teknik phishing atau phishing, atau dengan virus, menginjeksikan virus ke si korban, ya device si korban, ya dengan spyware dan segala macamnya. Atau itu tadi ya, berdasarkan data yang dia peroleh dari teknik keylogger. Nah, sehingga data-data terkumpul dan ini terjadilah yang namanya cyber extortion atau pemerasan digital. Yang selanjutnya adalah cyber espionage atau spionase atau mata-mata secara digital atau online ya. Ya kan, karena kemajuan zaman ya, spionase itu ya bisa dilakukan sekarang ini ya dengan sangat mudah ya. Ya bahkan ya hanya dengan sosial media itu ya seorang intel sudah bisa melakukan tugasnya ya. Itu tadi ya, dengan mungkin juga dengan bantuan berbagai macam malware ya, atau ya itu dengan teknik hacking tertentu yang sudah tingkat tinggi ya. Ini biasanya dilakukan oleh ya suatu lembaga kenegaraan ya. Ya tentu saja ini ya bersifat merugikan ya, karena ya terkadang itu tadi ya data-data atau informasi pribadi dari orang banyak itu terkadang ya diperoleh atau dipertaruhkan di situ. Nah, maka ini adalah salah satu kejahatan ya di dunia maya. Nah, maka kita ya sebagai generasi muda supaya tahu ya berbagai macam kejahatan ini, sehingga kita bisa lebih hati-hati dan lebih waspada ketika berselancar di internet dan di dunia maya. Selama beberapa tahun terakhir, internet telah menjadi perbincangan hangat dan suatu alat yang sangat penting dan menjadi ciri dari kehidupan sehari-hari di negara maju. Misalnya dengan berbelanja online, berbagi dokumen, dan berbagai bentuk komunikasi online lainnya. Hal ini dapat meningkatkan jumlah penggunaan internet serta bagaimana informasi dikumpulkan dan digunakan mulai berubah. Berbagai data informasi kini dikumpulkan dengan peningkatan frekuensi dan dalam konteks yang berbeda, membuat individu menjadi lebih transparan. Subkategori privasi digital ada 3, yaitu yang pertama, privasi informasi. Privasi informasi adalah gagasan bahwa individu harus memiliki kebebasan atau hak untuk menentukan bagaimana informasi digital mereka, terutama yang berkaitan dengan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, dikumpulkan, dan digunakan. Yang kedua yaitu privasi komunikasi. Privasi komunikasi adalah pengertian bahwa individu harus memiliki kebebasan atau hak untuk mengkomunikasikan informasi secara digital dengan harapan bahwa komunikasi mereka aman, yang berarti bahwa pesan dan komunikasi hanya dapat diakses oleh penerima asli pengirim. Yang ketiga yaitu privasi individu. Privasi individu adalah gagasan bahwa individu memiliki hak untuk hidup bebas di internet, dalam arti bahwa mereka dapat memilih jenis informasi apa yang mereka hadapi, dan yang lebih penting bahwa informasi yang tidak diinginkan tidak boleh mengganggu mereka. Netiquette adalah singkatan dari Network Etiquette atau Internet Etiquette. Secara mudah, netiquette adalah etiket di jaringan dunia maya. Etika tersebut dibawa pada saat menggunakan internet, dari email yang bersifat personal hingga forum digital seperti forum board, social networking, chat, dan sebagainya. Sama seperti halnya sebuah komunitas, forum digital juga mempunyai aturan dan tata tertib tertentu, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Hal paling mendasar dari netiquette adalah senantiasa menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya.
Pemahaman atas netiquette mesti ditumbuhkan sebagai pengetahuan yang melekat pada individu ataupun sebagai bagian budaya dari institusi. Ketidaktahuan atas netiquette akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan karena internet salah satunya memiliki karakter menyimpan data yang teramat kuat. Sebuah kesalahan yang dibuat akan tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan kadang selamanya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk netiquette. Yang pertama, pengguna internet juga manusia. Jadi, berhati-hati dalam memposting segala sesuatu di internet. Jangan sampai menyakiti hati yang membaca postingan tersebut. Lalu yang kedua ada etika komunikasi dunia nyata berlaku di dunia maya. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Yang keempat, menjaga dan menghargai privasi orang lain. Ada beberapa hal dan upaya yang perlu diperhatikan dalam aspek keamanan data. Antara lain yaitu, yang pertama, account security, yang kedua, protect your web browsing, yang ketiga, update your software and device, yang keempat, lock down your phone in case you lose it, dan yang kelima atau yang terakhir, enable encryption on your laptop. Kita masuk pada pembahasan aspek keamanan data yang pertama, yaitu account security, di mana setiap orang harus menggunakan pengelola kata sandi untuk membuat akun dan mengingat kata sandi yang kompleks dan berbeda untuk setiap akunnya. Upaya ini merupakan hal penting yang dapat dilakukan oleh orang untuk melindungi privasi dan keamanan akun pribadinya. Yang kedua, protect your web browsing. Untuk mengamankan saat melakukan browsing data atau berselancar di dunia maya, pengguna internet harus menginstal ekstensi HTTPS Everywhere. HTTPS Everywhere secara otomatis dapat mengarahkan ke versi situs yang aman ketika situs dibuka. Yang ketiga yaitu update your software and device, di mana sistem operasi telepon dan komputer, browser web, aplikasi populer, dan bahkan perangkat rumah pintar sering menerima pembaruan dengan fitur baru dan meningkatkan keamanan. Pembaruan keamanan ini biasanya jauh lebih baik untuk menghalangi peretas daripada perangkat lunak antivirus. Yang keempat, lock down your phone in case you lose it. Kita perlu memastikan tidak ada yang bisa masuk ke ponsel kita apabila kita kehilangannya atau seseorang mencurinya. Ponsel cerdas memiliki enkripsi secara default, tetapi kita masih perlu mengambil beberapa langkah untuk memastikan ponsel terkunci dengan benar apabila terjadi kehilangan. Dan yang terakhir, ada enable encryption on your laptop. Jika kita kehilangan laptop, pencuri yang mendapatkan perangkat kita memungkinkan mengakses ke data yang kita miliki. Bahkan tanpa kata sandi, pencuri masih bisa menyalin file dari laptop. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal ini adalah dengan mengenkripsi drive penyimpanan di laptop. Kata sandi dan kunci keamanan dapat melindungi data kita. Kemudian, penerapan etika dan privasi digital. Di dalam era transformasi digital saat ini, terdapat 5 prinsip etika. Yang pertama, design for privacy, security, and integrity. Yang kedua, promote trust. Yang ketiga, be aware of bias. Yang keempat, ensure there is accountability. Dan yang kelima, promote an ethical culture. Prinsip etika yang pertama, design for privacy, security, and integrity. Nah, di era digital, transparansi dan integritas harus menjadi nilai inti
yang dapat menjadi acuan perilaku profesional. Organisasi ataupun perseorangan harus menggunakan data dengan cara yang bertanggung jawab dan etis, karena yang berarti tidak menggunakan dengan cara yang dianggap mengganggu, manipulatif, atau tidak menghormati orang lain. Dan bersikap transparan berarti organisasi atau perseorangan harus menyatakan niat mereka terkait penggunaan data dan memberikan persetujuan untuk menggunakan data tersebut dengan baik. Prinsip yang kedua, promote trust. Pelanggan layanan digital atau user, baik individu, kelompok, maupun organisasi, harus bisa mempercayai layanan digital dan data yang mereka gunakan. Pihak yang mengumpulkan dan mengelola data harus menjunjung tinggi prinsip bahwa integritasnya harus terjamin jika ingin dipercaya oleh konsumen. Organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data yang mereka miliki tunduk pada tata kelola dan prosedur audit yang kuat. Organisasi juga harus tahu bahwa data yang diberikan atau tersimpan tidak boleh berubah dan disalahgunakan. Prinsip yang ketiga adalah be aware of bias. Pelanggaran etika dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena bias bawah sadar yang mempengaruhi perilaku manusia. Seperti bias konfirmasi, di mana individu mencari atau menafsirkan informasi dengan cara yang menegaskan keyakinan, hipotesis mereka, dan mengabaikan pendapat atau informasi yang bertentangan. Cara mengatasinya adalah dengan secara aktif mengidentifikasi bias yang tersembunyi yang mungkin saat mereka mengembangkan, memastikan, dan menerapkan layanan digital. Prinsip yang keempat, ensure there is accountability. Layanan digital pintar atau smart digital service yang terus berkembang dan menyediakan kecerdasan buatan dan kemampuan machine learning, karena kemampuannya dalam menggabungkan data sosial dengan mesin pembuat keputusan, maka kemudian muncul kekhawatiran mengenai akuntabilitas terkait data dan layanan. Oleh karena itu, organisasi yang ingin mengembangkan layanan digital harus memastikan bahwa layanan ini tidak digunakan untuk menghindari atau mengurangi akuntabilitas dari data dan informasi. Prinsip yang kelima, promote an ethical culture. Meskipun transformasi digital berpotensi menciptakan berbagai peluang dan kesuksesan, hal ini harus dicapai dengan tetap menjunjung tinggi etika melalui keadilan, kejujuran, dan integritas. Jangan lupa bahwa reputasi profesional sama pentingnya bagi individu dan juga organisasi secara keseluruhan, sehingga menjunjung tinggi etika sangatlah penting. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai digital ethics and privacy. Jangan lupa bahwa etika, moral, dan sopan santun harus diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun hanya berupa dunia digital, teknologi informasi dan komunikasi hanyalah media yang dikendalikan oleh manusia. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.